Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada mahasiswa KIK Angkatan 26 untuk mata kuliah Hukum dan Etika Cyber. Dalam hal ini adalah semester genap. Ini adalah pertemuan pertama kita. Saya akan membahas sedikit aturan hukum informasi teknologi di Indonesia pada permasalahan yang terjadi. Jadi kita harus melihat dulu terkait hukum telematika atau hukum siber. Dalam hal ini saya akan membahas terkait hukum pidana siber atau hukum telematika. Itu terkait masalah pidana, tapi terbatas tentang hukum perdata siber. Jadi ada irisan antara pidana dan perdata. Misalnya awalnya itu perdagangan, seperti proses e-commerce, kemudian seperti yang hutang piutang online, pinjaman online, itu kan awalnya terkait soal proses perjanjian. Namun dalam proses e-commerce itu tadi ada tindak pidana yang dilakukan, misalnya penipuan, penggelapan, ini bisa dikategorikan sebagai hukum siber. Kemudian cyber law di Indonesia masih terkait dengan penawaran perdagangan melalui sistem online meliputi seluruh ruang gerak dunia maya terkait kepentingan ekonomi masyarakat Indonesia dalam konteks perdagangan sistem online. Kemudian dalam perkembangannya juga ada pencemaran nama baik sebagai salah satu perbuatan pidana pada hukum siber yang sering terjadi di Indonesia. Kemudian pengertian hukum siber adanya konvergensi yang menjadi ciri khas hukum telematika atau hukum siber. Jadi terkait soal komputerisasi, teknologi, digitalisasi, namanya disebut dengan konvergensi. Kemudian selanjutnya konvergensi informatika pada hukum siber itu seperti apa? Konvergensi itu mengarah kepada satu titik pertemuan teknologi, informasi, dan komunikasi. Konvergensi hukum telematika, kemampuan jaringan yang berbeda-beda untuk membawa layanan Voice over Internet Protocol atau suara switch network video melalui televisi kabel, atau asinkronus, digital subscriber line, atau ADSL, kemampuan untuk berbagi layanan melalui jaringan tunggal seperti yang disebut dengan triple T. Kemudian telematika singkatan dari telecommunication and informatik sebagai wujud dari computing and communication dan informatika. Jadi konvergensi antara pertemuan teknologi, informasi, dan komunikasi. Itu konvergensinya. Ya, selanjutnya kita memahami dulu tentang hukum telematika itu sendiri. Hukum telematika perwujudan dari konvergensi hukum telekomunikasi, hukum media, dan hukum informatika. Istilah yang digunakan hukum teknologi informasi, hukum dunia maya, hukum mayantara, kemudian istilah tersebut disebabkan karena sistem komunikasi dalam lingkup lokal maupun global dengan memanfaatkan teknologi yang dapat dilihat secara virtual. Kemudian permasalahan hukum yang sering dihadapi adalah penyampaian informasi, komunikasi, dan atau transaksi secara elektronik dalam hal pembuktian dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik. Jadi permasalahan hukum yang sering dihadapi dalam proses penyampaian ini terkait soal pembuktian dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik. Buktinya apa? Sehingga bisa dikategorikan sebagai hukum siber atau cybercrime seperti itu. Oke, kemudian hukum siber atau cyber law. Cyber law merujuk pada hukum yang tumbuh dalam medium cyberspace. Yang harus dipahami. Ada cyberspace di situ. Ya, dunia maya atau dunia mayantara. Kemudian istilah telematika merujuk pada hakikat cyberspace sebagai suatu sistem elektronik lahir dari perkembangan konvergensi telekomunikasi, media, dan informatika. Konteks hukum adalah ketentuan hukum baik material, tertulis,
dalam peraturan perundangan maupun materi yang tidak tertulis tertuang dalam kebiasaan atau praktek bisnis. Dihubungkan segala komunikasi yang dilakukan dalam cyberspace. Kemudian hukum telematika, hukum terhadap perkembangan konvergensi telematika yang berwujud dalam penyelenggaraan suatu sistem elektronik, baik interkoneksi maupun internet, cyberspace maupun tidak terkoneksi dengan internet. Ya. Kemudian pengertian hukum siber. Hukum siber adalah istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi. Kegiatan siber meskipun bersifat virtual dapat dikategorikan sebagai tindakan perbuatan hukum yang nyata. Ya, virtual misalnya perjanjian pinjaman online itu kan dilakukan secara virtual melalui teknologi, melalui internet, melalui dunia maya. Kegiatan ini atau tindakan ini dapat dikategorikan sebagai perbuatan hukum yang nyata. Kemudian kegiatan siber adalah kegiatan virtual yang berdampak sangat nyata, alat buktinya bersifat elektronik. Cyber law adalah aspek hukum yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang per orang atau subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet dimulai pada saat mulai online memasuki dunia cyber atau maya. Dalam memasuki dunia maya menimbulkan hak dan kewajiban. Adanya keuntungan, kerugian yang dapat diakibatkan dari cyberspace melalui internet. Selanjutnya, hukum siber pada peraturan perundang-undangan, dalam hal ini Undang-Undang ITE. Ya, Undang-Undang ITE ini ada perubahan, namun yang kita bahas di Undang-Undang Nomor 11 masih tahun 2008 terkait Undang-Undang ITE adalah lingkup telekomunikasi. Sekumpulan data elektronik adalah satu atau sekumpulan elektronik, tapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto elektronik, data, interchange, surat elektronik, telegram, telex, telekopi, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahami. Jadi itu ruang lingkup dalam Undang-Undang ITE. Ya, Undang-Undang ITE itu sekumpulan data elektronik, dalam hal ini dia membagi-baginya dalam bentuk apa aja. Nah, itu sudah diatur di pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Undang-Undang ITE. Kemudian di pasal 22 terkait Undang-Undang ITE menyebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan perbuatan tanpa hak, tidak sah, atau memanipulasi adalah sebagai berikut. Misalnya, akses jaringan, telekomunikasi, akses ke jasa telekomunikasi, dan akses ke jaringan telekomunikasi khusus. Jadi di pasal 22 melarang tanpa hak dan tidak sah atau memanipulasi. Ya, dalam hal ini apa-apa aja itu sudah diatur di pasal 22. Kemudian tuntutan perdata dan pidana pada kasus ITE. Jadi tadi kan saya irisannya pasti ada. Nah, dalam hal ini perbuatan melawan hukum terkait unsur pelanggaran norma yang ada dalam Undang-Undang ITE dari aspek perdata. Dalam hal ini diatur di pasal 1365 KUH Perdata, perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian pada orang lain sehingga diberi sanksi pidana maupun denda. Jadi ada irisan terkait 1365 kerugian, dan kemudian selain kerugian yang diderita, seorang itu harus dapat sanksi pidana dan harus membayar denda karena ada kerugian yang diakibatkan dari perbuatan pidana. Oke, selanjutnya informasi, dokumen, dan tanda tangan elektronik. Di pasal 5 dari Undang-Undang ITE menyebutkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetak merupakan alat bukti hukum yang sah. Informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan perluasan dari alat bukti yang sah dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang.
Ketentuan mengenai informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagai yang dimaksud pada ayat 1 tidak berlaku. Surat menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis. Ya, kalau di undang-undang tersebut menyebutkan dalam bentuk tertulis, maka surat elektronik ini tidak berlaku. Sebagaimana yang diatur di pasal 5 Undang-Undang ITE terkait tanda tangan elektronik. Oke, selanjutnya. Di pasal 11 terkait tanda tangan elektronik, tanda tangan elektronik mempunyai kekuatan hukum dan akibat hukum memenuhi persyaratan sebagai berikut. 1. Data pembuatan tanda tangan elektronik terkait hanya kepada penanda tangan. Kemudian data pembuatan tanda tangan elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui. Segala perubahan terhadap tanda tangan elektronik yang terjadi setelah penandatanganan dapat diketahui. Segala perubahan terhadap informasi elektronik terkait dengan tanda tangan elektronik tersebut waktu penandatanganan dapat diketahui. Kemudian terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa penanda tangan, dan terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa penanda tangan telah menyetujui terhadap informasi elektronik terkait. Jadi harus ada persetujuan dari seseorang terkait tanda tangan elektronik. Itu dikategorikan sah dan sebagai alat bukti. Oke. Kemudian transaksi elektronik. Tadi tanda tangan elektronik, sekarang kita bahas terkait transaksi elektronik. Itu diatur di pasal 17 Undang-Undang ITE menyebutkan bahwa penyelenggaraan transaksi elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat. Ya. Jadi misalnya transaksi elektronik, misalnya transaksi Shopee, transaksi digital ya, kemudian transaksi pembayaran secara elektronik itu dikategorikan transaksi elektronik. Penyelenggaraan transaksi elektronik dapat dilakukan di lingkup publik maupun privat. Kemudian para pihak melakukan transaksi elektronik beritikat baik dalam melakukan interaksi dan pertukaran informasi elektronik dan atau dokumen elektronik selama transaksi berlangsung. Kemudian diatur dengan peraturan presiden atau aturan pelaksana terkait soal transaksi elektronik. Kemudian kita bahas terkait azas dan tujuan hukum terkait Undang-Undang ITE itu seperti apa. Azas dan tujuan hukum berlaku di dalam Undang-Undang ITE, yakni adalah azas kepastian, azas manfaat, dan azas etikat baik, azas kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi, azas adil merata, azas kepercayaan pada diri sendiri, azas kemitraan, azas keamanan, dan azas etika. Kemudian azas hukum perdata disesuaikan dengan azas hukum siber, di mana azas perjanjian, azas koordinatif, azas campuran, azas retensi, dan azas pembuktian dengan dokumen. Nah, dalam hal ini, azas perjanjian itu diatur di pasal 120 KUH Perdata. Dalam hal ini adanya kesepakatan para pihak, cakap hukum. Ya, suatu perjanjian itu adanya kesepakatan, adanya cakap hukum, kemudian klausula yang halal, dan perjanjian tertentu. Ya, jelas perjanjiannya. Apa perjanjiannya? Nah, dalam konteks ini dihubungkan antara azas perjanjian dengan azas hukum siber itu sendiri. Kemudian pembahasan selanjutnya terkait tujuan dari Undang-Undang ITE. Untuk memahami undang-undang ini, kita harus memahami dari aspek azas dan tujuan dari Undang-Undang ITE. Dalam hal ini mendukung persatuan dan kesatuan bangsa, mendukung kesejahteraan rakyat secara adil dan merata, mendukung kehidupan ekonomi dan kegiatan pemerintah, meningkatkan hubungan antar bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia, membangun perdagangan dan perekonomian dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam proses pelayanan publik, serta membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi. Kemudian memberikan rasa aman, keadilan, kepastian hukum bagi pengguna dan negara terkait teknologi informasi. Oke, ruang lingkup hukum siber. Perdata siber sering disebutkan sebagai e-commerce, bisnis
perjanjian elektronik, tentang kontrak elektronik atau perjanjian elektronik tunduk pada hukum perdata mengenai perjanjian. Permasalahan kontrak elektronik telah diatur di dalam pasal 1 sub 17 Undang-Undang ITE, di mana kontrak elektronik merupakan perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Ya, berbeda dengan perjanjian pada dunia nyata, itu kan konteks perjanjian atau kesepakatan para pihak yang dibuat atas pertemuan langsung para pihak. Tapi kondisinya kontrak elektronik adalah dibuat melalui sistem elektronik. Tapi isinya tetap sama ya, harus dipahami tetap sama dengan perjanjian tatap muka. Tapi bedanya adalah dilakukan melalui sistem elektronik. Bahwa kontrak bukan monopoli internet, kemudian kontrak elektronik dilahirkan dengan perjanjian dalam pranata alat-alat elektronik atau teknologi informasi, serta dimuat dalam dokumen elektronik atau media elektronik. Ya, itu harus dipahami ruang lingkupnya. Kemudian permasalahan hukum dalam ranah hukum perdata. Perlindungan konsumen dalam e-commerce tidak jelas alamat vendor di suatu negara tertentu sehingga konsumen tidak mengetahui tempat kediaman vendor. Kemudian pajak, terkait pengaturan yang pajak tidak mudah diterapkan pada e-commerce secara lintas batas. Kemudian yurisdiksi, prinsip-prinsip yurisdiksi seperti tempat terjadinya transaksi dan hukum kontrak internasional sehingga batas wilayah diperlukan kerjasama internasional dalam mengatasi permasalahan hukum yang terjadi akibat e-commerce. Kemudian digital signature, tanda tangan digital merupakan salah satu permasalahan dalam e-commerce berkenaan fungsi dan kekuatan hukum digital signature. Kemudian copyright. Haki masalah distribusi film, musik belum diatur dalam perlindungan hak cipta jika terjadi permasalahan hukum. Kemudian dispute settlement. Dalam hal ini terkait putusan pengadilan, mekanisme penyelesaian sengketa disebabkan dari masalah hukum yang terjadi akibat transaksi elektronik baik lokal maupun internasional. Kemudian pidana siber. Tadi melihat hukum perdata siber seperti apa, kita melihat pidana siber. Cybercrime adalah setiap perbuatan melawan hukum, tidak etis, atau tanpa hak sehubungan dengan proses otomatis transmisi data. Jadi ada perbuatan melawan hukum. Konteks pengertian perbuatan melawan hukum yang harus dipahami adalah konteks melakukan perbuatan di mana perbuatan tersebut merugikan orang lain. Itu kategori perbuatan melawan hukum. Jadi perbuatan yang dalam hal ini diatur oleh hukum dan kemudian perbuatan itu dikategorikan melawan hukum yang menyebabkan kerugian kepada orang lain. Ya, itu yang harus dipahami. Berdasarkan Kongres Wina, istilah cybercrime menjadi dua kategori. Cybercrime dalam arti sempit disebut dengan computer crime adalah tindakan ilegal apapun yang terarah dengan maksud dan tujuan untuk mengeksploitasi elektronik yang menargetkan keamanan dari sistem komputer dan data yang diolah. Kemudian cybercrime dalam arti luas disebut computer-related crime adalah tindakan ilegal apapun yang telah dilakukan sehubungan dengan penawaran sistem komputer atau sistem jaringan yang mencakup kepemilikan atau distribusi informasi ilegal yang ditujukan untuk sistem komputer jaringan. Oke. Cybercrime menurut Budapest dalam hal ini kejahatan terhadap kerahasiaan, di mana mengakses tanpa hak menyadap, merusak data, mengganggu sistem, menyalahgunakan perlengkapan. Kejahatan yang berhubungan dengan komputer meliputi pemalsuan, penipuan, kejahatan yang berhubungan dengan pornografi, dan kejahatan yang berhubungan dengan haki. Jadi cybercrime menurut peraturan Budapest itu melihat dari aspek-aspek ini. Kemudian kasus cybercrime yang terjadi ya di Indonesia, contohnya pencurian nomor kartu kredit, hacking, penyerangan situs atau email, kejahatan nama domain, persaingan bisnis dengan menimbulkan
gangguan bagi situs saingannya, kerentanan zero day dan target sangat khusus, model keamanan TI baru, teknologi enkripsi, bahwa karyawan diharuskan lebih taat kepada regulasi perlindungan data industri dan privacy. Kemudian sumber bacaan, Nudirman, pengantar hukum siber, kemudian Siligat TP Gomgom, suatu asesmen tindak pidana pencemaran nama baik, Renggong Ruslan terkait delik-delik memahami delik di luar KUHP dan Undang-Undang ITE, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Dalam hal ini, saya akan memberikan tugas individu kepada Anda yang bisa diakses di YouTube ini dengan 5 pertanyaan terkait apa yang dimaksud dengan hukum siber atau hukum telematika yang Anda ketahui. Anda bisa lihat video yang sudah tampil tadi di depan, kemudian jelaskan apa dasar hukum terkait kejahatan kerahasiaan yang berlaku di Indonesia, kemudian perbedaan hukum perdata siber dengan cybercrime, kemudian berikan satu contoh kasus dan analisis terkait cybercrime yang terjadi di Indonesia, dan yang kelima adalah jelaskan dasar hukum tanda tangan elektronik mempunyai kekuatan hukum dan akibat hukum dari proses pembuktian menurut hukum acara pidana. Baik, terima kasih kepada seluruh mahasiswa KIK Angkatan 26 untuk mata kuliah Hukum dan Etika Siber. Sampai ketemu pada pertemuan kedua minggu depan. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum. Selamat pagi, salam sehat buat kita semua. Baik. Sampai ketemu lagi.